Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya dibahagiakan bila tadi Al-Mukarram Al-Ustaz yang berhormat Muhammad Nur bin Hamzah mengatakan kedatangan Ustaz Abdul Somad malam ini ke Terengganu adalah memperkasakan dakwah. Tapi sebenarnya yang saya rasakan, sayalah malam ini diperkasakan oleh Terengganu. Bila dikatakan bahwa saya datang menguatkan lagi dakwah, sebenarnya hati yang lemah, sebab banyaknya caci maki dan sumpah serapah, malam ini hati Abdul Somad akan pulang dengan rasa kuat sebab sokongan yang amat kuat daripada masyarakat Terengganu insyaAllah. Bila di masjid ramai biasa, bila di dalam surau ramai biasa, tapi di padang dengan hujan lebat orang tetap ramai tak berkurang, itulah baru luar biasa. Malam ini, kenapa banyak umat Islam datang ramai berbondong-bondong? Bukan setakat mendengar tazkirah Abdul Somad. Kalau hanya tazkirah Abdul Somad, tak perlu datang beramai-ramai. Cukup buka saja Ustadz Abdul Somad Official, subscribe. Cukup, semua orang Terengganu sudah menyaksikan itu semua. Tapi ramai ini apa sebab? Kerana ada kekuasaan, ada tauliah, ada izin, support dari menteri besar yang amat berhormat, ada hukumah, ada kemuliaan. Hari ini kita bangga, apa sebab? Karena kita punya penceramah, karena punya orang yang dapat memberikan tazkirah masuk ke dalam hati, dari mulai orang tua sampai pemuda belia. Dari mulai orang kaya sampai yang miskin papa. Dari mulai orang yang ada di tengah jalan sampai yang ada kuasa. Boleh masuk ke dalam hati mereka. Abdul Somad bukan ulama. Abdul Somad hanya selalu mengambil pendapat ulama. Qala al-Imamu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Berkata Imam Malik bin Anas. Demikian kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Demikian kata Imam Al-Auza'i. Saking selalunya mengambil pendapat ulama, lalu orang menganggap dia ulama pula. Oleh sebab itu, kita berkawan dengan orang baik-baik, kita masukkan anak kita ke ma'had, kita berikan pendidikan Islam yang baik, dengarkan Al-Quran, sertakan dalam musabaqah, faham dia, doakan dia. Maka kita tidak akan ragu melepas dia. Dia akan mendapatkan scholarship daripada Cambridge University. Dia boleh belajar kemanapun dia pergi. Terbang ke awan, tapi insya Allah di hari petang dia akan pulang ke sarang karena dia sudah tahu di mana kapal ditambatkan. Dia akan kembali ke pangkal jalan. Maka jangan sampai anak-anak kita ini hanyut karena kita tak tahu di masa akan datang. Alhamdulillah, tadi saya sempat dibawa ke Masjid Terapung, masjid yang berada di atas air. Terapung dia, tapi kalau ditengok ke bawah tiang tetap ada. Cantik, indah, apa maknanya? Tentulah masjid itu dibuat oleh seorang arsitek yang paham, yang luar biasa. Ada satu dua dari pemuda belia Terengganu yang hadir malam ini. Mereka balik, terngiang di telinga mereka nasihat ini. Masa tengah malam, berkedip mata mereka ingin nak tidur. Datang bayang-bayangan macam-macam. Tapi teringat di telinga mereka tazkirah Abdul Somad. Yang muda belia akan menjadi pemimpin memerdekakan Palestina. Tak jadi dia ingat girlfriend. Yang muda belia terpikir ingin berbuat maksiat dan dosa. Datang dia dengar tazkirah. Masa dia akan tertidur malam, dia dengar tazkirah. Ingatlah mati, karena kau akan menghadap Allah. Tak jadi dia buat dosa. Mungkin itulah setetes cahaya yang akan menerangi kubur makam. Mungkin itulah yang akan membuat lapang makam kita. Semua kehormatan, kebesaran, kehebatan akan hilang semuanya. Manakala tadi dipanggil nama Abdul Somad, kita akan mendengarkan tazkirah yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Abdul Somad. Saya rasa terbang ke awan.
Tapi sampai masanya semua itu akan hilang, wahai Abdul Somad. Hari ini engkau dipanggil Al-Mukarram, yang dimuliakan. Tapi sampai masanya engkau hanya akan menjadi Al-Marhum. Habis. Selama ini engkau dipanggil orang. Orang ingin bersalaman. Tapi sampai masanya nanti orang akan bertanya, mana jenazahnya? Mana kuburnya? Mana makamnya? Siapa yang akan meneruskan kehidupan ini? Yang akan meneruskan kehidupan ini adalah inilah yang muda-muda, yang belia-belia. Dari tadi Ustaz Abdul Somad berkali-kali menyebut muda belia, muda belia. Kenapa kami yang tua-tua ini tak disebut? Yang tua tak usah kita sebut. Sebab mereka memang sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang tua pun tak dekat juga kepada Allah, la haula wala quwata. Malaikat satu hari 70 kali memandang muka. Muka orang yang sudah lebih 40 tahun, itu dipandang malaikat maut 70 kali. Tiap hari dia tengok, dia pandang, dia pandang, dia pandang. Kata dia kepada Allah, aku cabut ya Allah. Kata Allah, jangan dulu, tarikh belum tiba lagi. Jadi kalau tak juga bertaubat kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Mengapa Allah buat malam ini hujan? Mengapa Allah turunkan air? Sebenarnya Allah ingin menunjukkan kepada Abdul Somad. Wahai Abdul Somad, kau selama ini belum tahu bagaimana orang Terengganu mendengar tazkirah. Inilah orang Terengganu yang sesungguhnya. Cerita ini akan kau bawa dari Pulau Sabang di ujung Aceh sampai ke Papua. Aku pernah sampai Terengganu menyampaikan tazkirah. Hujan lebat datang, mereka tetap bertahan. Nampaknya jamaahnya tahan, ustaz pula yang tak tahan. Begitulah kalau sudah semangat ada di dalam hati, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minal muta'abbin. Ya Allah, jadikan kami orang yang bersaudara kerana Engkau ya Allah. Kami bersaudara bukan karena harta. Kami bersaudara bukan kerana kuasa. Kami bersaudara bukan kerana kepentingan dunia. Bersaudara karena harta akan binasa. Bersaudara karena manusia akan kecewa. Tapi bersaudara karena dia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kita jaga persatuan ini. InsyaAllah kita akan selamat dunia akhirat. InsyaAllah.